Halo, Assalamualaikum. Selamat siang kawan-kawan. Balik lagi nih kita ke Jejak Podcast. Kali ini kayaknya suasana kita berbeda nih, Bang. Berbeda. Backgroundnya Ini agak cerah. agak rindang-rindang dikit deh. Go green. Go green. Tapi Ingat tema awalnya kita go kayaknya hari ini bukan go green nih. Jadi apa nih? Jadi kita ngomongin apa hari ini? Sama siapa nih? Bintang tamu Mungkin kita hari kita ini. perkenalan dulu di awal kan. Atau orang kan kalau udah kenal udah sayang katanya. Berarti kalau sudah kenal, Tak sayang juga. Sudah juga. Nah mungkin boleh dikenalin dulu nih siapa nama kita nih. Perkenalkan nama saya Nayang, Bang. Nah yang Iya, panggilannya Nayang. nama asli itu Nayang. Kalau kepanjangannya tuh Melisa Nayang Ardelita, Bang. Melisa Nayang Ardil. Ya, panggilannya Nayang, pakai nama tengah gitu. kenapa dah Melisa? Itu nggak tahu, Bang, tanya orang tua saya. Memang di rumah panggilannya. Iya, benar. Orang itu tidak bisa diganggu kan. Iya, Biasa orang panggilan tuh nama depan. Iya kan, Bang? Jarang nama tengah atau nama belakang tuh. Biasanya Biasanya. awal kalau udah singkatan. Kalau enggak ya Iya. gelar. Esa. Jadi apa kesibukan Nayang nih sekarang? lagi magang sih, Bang. Magang. Lagi magang bawaan dari kampus. Kuliah di Kuliah di Unja, Unja jurusan Universitas Jambi. Jurusan atau prodi Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Iya, betul. Unja tuh sebelahnya UGM. Apa kepanjangan itu, Bang? Lupa pula. UGM. Unja, Unja. Gedung Mendalo. Itu singkatan dari tahun berapa tuh? Tapi itu masih dipakai. Masih dipakai sampai sekarang? Sama anak muda zaman sekarang tuh masih. Masih ya. Betul. Nah, yang menariknya tuh sekarang tuh gaya berpakaian anak muda dulu tuh sampai sekarang itu berbeda, Be. Ngikuti tren. Enggak juga sih sebenarnya. Juga. Kadang tergantung ruangan juga sih. Oh. Kalau biasanya panas kan pakai kipas tuh kan. Biasa dia modelnya kaos biasanya. Yang simpel-simpel yang enggak gerak. Simpel. Nah, kalau zaman sekarang ini kayaknya sudah AC ya. Kuliah Kelasnya. Sudah, Bang, punya AC tapi panas. mati. Berarti gimmick, Be. Gimmick. Enggak kuat listrik kuat. menarik. Jadi kita mau bahas mengenai gaya berpakaian nih kaum milenial lah yang saat ini tren nih. Nah mungkin dari cara berpakaian anak kampus sendiri nih. Bukan milenial nih, Gen Z. Gen Z, Bang. Sudah sekarang. Oh, Gen Z. Iya, Itu Gen Z semua. zaman abang mungkin milenial. Milenial. Kalau ini sudah Gen Z. Tuh. Itu nih masih muda lah, Pak. Oh, Terakhir aku hidup di zaman milenial ya. Berarti udah berubah. berubah. Besok sudah Z apa? Alpha, Alpha, beta habis itu. Oh, Sekarang Alpha, lagi beta. beta. Berat ya nampaknya. Dia 12 tahun apa 14 tahun gitu dah. Berarti sudah ada saatnya purna ini namanya. Purna generasi ini harus penuh nih sudah. Baby boomer masih banyak sih. Berarti sekarang Z. Z, Bang, Gen Z. Yang termasuk Gen Z. Iya, Gen betul. Z. Kalau abang milenial kayaknya. Apa yang menarik nih gaya berpakaian anak muda zaman sekarang? Tunggu, sebelum kita bahas, Anda masuk Z apa? Tunggu dulu, aku harus Tengah-tengah, Bang, ya. peralihan lah. biar orang tahu nih, kamu masuk Z apa M? Z lah ya. Oh Z. Dia masih muda kan. Oke, mungkin bisa dijelasin nih cara berpakaian anak muda zaman sekarang ini seperti apa sih? Kalau anak kampus, Oh, kalau anak kampus biasanya sih, Bang, kalau anak kampus tuh kan kayak cuman paling kaos dilapisin sama kemeja lah kayak abang nih. Cocok Mas jadi anak kuliahan, Bang. Cocok masih? Cocok. Tapi tampang enggak sesuai lagi. sana Z Saya juga Dibilang muda mahasiswa banget. S2 kakek. ada lah mirip-mirip. Enggak lanjut. Nggak lanjut ya. Nah kalau itu kan gaya berpakaian laki-laki ya, Ya, berarti dia lebih casual. betul. Ya, baju kaos, kemudian kemeja. Ya, kemeja. Kemeja tuh kan palingan cuman biar ada kena marah sama dosen, Bang. Oh, peraturan Karena ada kerahnya, karena ada peraturan kerahnya. berkerah masih ya. Iya, masih. Ada. Saya mau Tapi ada, Bang. Kalau misalnya dosen sastra tuh ya, kadang santai. Pakai kaos nggak apa-apa. kaos boleh. Atau bahkan walaupun sudah dilarang tuh pakai celana yang kayak gitu kan, masih ada mahasiswa nekat pakai celana kayak Mungkin nggak ada lagi celana yang lain tuh. mungkin, Bang. Celananya tinggal itu. Kalau zaman aku dulu
itu pakaian celana itu selebor. Oh, Cut bray, skena cut- gitu bang ya? Cut Iya. bray. Skena tuh kan, wah. Ya, pokoknya jangan sampai nampak betis gitu. Iya. Pokoknya selebor gitu. Nah itu keren itu katanya. Dulu tahun berapa? Tapi anak-anak sekarang juga kayak gitu coba. Iya bang, lagi tren bang, skena tuh bang. Iya. Kadang di kampus juga ada tuh yang pakai celana yang kayak yang besar-besar gitu kan, terus baju yang besar. Itu biasanya identik dengan anak-anak sendera Tasik. Biasanya kayak itu bang. Anak seni. Iya betul. Jadi kalau pakaian ketat yang kurang bahan itu, Ya gimana tuh bang? Kurang banget tuh bang. Aduh. Yang minim. ya, Aduh. itu apakah budgetnya yang lo budget Atau memang tren. Oh, tren. Bisa jadi. Atau gerah tadi. Iya, iya. Itu tren sekarang. Gimana tuh bang? Yang maksudnya kurang bahan nih kayak mana maksudnya? Tak tahu juga sih pokoknya. Tapi kalau ke kampus kayaknya nggak ada ya. Nggak ada bang. Ada sih mungkin beberapa oknum. Cuman biasa kan cewek-cewek tuh kan yang pakai minimalis gitu kan, bagian atasnya untuk topnya tuh kan. Tapi kadang mereka tuh barusan lagi tuh bang pakai kemeja atau jaket gitu, masih bisa loh gitu. Kalau untuk laki-laki ada juga yang setengah gitu baju kurang bahan. Ada lagi bang, ada lagi, ada. Cuman, mana tuh? cuman sudah lama sih, tapi pernah ada, Itu pernah ada. pernah, Sumpah. pernah ada. Berarti lah berapa generasi itu nih Perubahan ketinggalan. zaman. Iya. Nggak tahu lagi tren-tren. Dulu setahu aku tuh pakaian tuh yang harus sopan. Ya. Tuh, Habis itu kalau bisa tuh kancing tuh sampai ke leher, ke leher. Gitu. Nutup semua. Nutup semua. Nah, tak tahu mungkin sekarang ini memang berubah nih. Berubah. Generasi sekarang ini memang lebih santuy. benar, Dan dosennya sangat juga sangat santai sih bang. memaklumi itu kan. Nah, itu kan cara berpakaian nih yang menarik. Kalau perbedaan tuh ada nggak sih kalau kita melihat kayak misalnya kan berpakaian generasi sekarang ini dengan yang dulu, bisa dilihat nggak perbedaannya? Bisa sih bang pastinya. Kalau misalnya dulu tuh kan benar-benar sangat tertutup gitu dah sih bang. Cowok-cowoknya pun juga ada tuh dosen kami yang emang beliau itu sangat apa sih kayak menunjukkan anak kuliahan zaman dulu gitu. Yang benar yang kata abang tuh yang pakai kemeja lengan panjang terus yang keras sama itu. Ada tuh bang dosen yang kayak itu masih. Ada yang Jadi nampaknya perbedaannya antara dosen dan siswa malah lebih santai siswanya gitu nah. sampai pernah dosen tuh istighfar mungkin. Mungkin bang, Astagfirullah. Gaya Sampai- pakaian apa? Ya, pola anak zaman sekarang nih gitu ya kan. Cap dia. Tapi selagi sopan kan juga nggak masalah. betul. Nah, kalau kita berbicara soal tren pakaian dengan kebudayaan, sebenarnya kalau menurut Nayang cara berpakaian kayak misalnya pakai apa batik, kemudian pakai misalnya Teluk kebaya, mungkin. teluk belangong gitu. Itu sebenarnya bagi generasi sekarang nih apa sih pandangan mereka? Salah satunya Nayang lah yang melihat masih ada nih orang-orang yang pakai baju seperti itu. Kalau saya pribadi sih bang, itu ya bagus-bagus banget, malah apa sih kayak masih mempertahankan kebudayaan kita gitu loh. Cuman emang kalau saya pribadi sih batik tuh cuma punya satu karena diwajibkan PKK. Itu pun karena diwajibkan. Iya benar. Padahal tidak. Gitu, nah. Berarti makainya pas PKK kemarin. Iya, benar. Habis itu disimpan. Iya Ini cuman mendukung sekali lewat bener. Kalau kebaya atau teluk belangong itu Nayang masih make dak atau kawan-kawan? Kalau misalnya kebaya tuh make bang, cuma nggak tahu kapan terakhir kali make itu nggak tahu sudah lama. sedih gitu. Iya. Itu kan Sangat biasanya menjadikan di sih, Bang. hari-hari momen-momen tertentu kan, hari Kartini benar. atau apa gitu kan bisa dipakai tuh. Pernah ikut lomba Hari Kartini gitu, memperagakan busana Aduh, enggak lagi bang. skate. Enggak lagi. Berarti kalau di Gen Z nih tadi agak kurang nih Iya bang, betul. untuk apa memakai pakaian ya bisa dibilang tradisional lah. Sangat kurang sih bang.
Berarti ini kita harus mendorong nih dinas kebudayaan untuk mempromosikan. Betul. Ya, tak? Membudayakan itu ya. Ya, andai kata memang ada orang dinas kebudayaan di depannya, tolonglah sampaikanlah mungkin aspirasi itu. Boleh, boleh. Minimal setahun sekali lah Hah? pakai. Ya, setiap hari Kamis lah misalnya, selang-seling kan. Kalau pegawai itu kan ada tuh setiap hari Kamis dia harus pakai batik. Betul. Nah dulu sempat ada tuh Fer. Di kampus setahu aku dulu juga gitu. Ya, oh Di iya. hari Kamis juga diwajibkan pakai batik. Tapi banyak juga yang bandel kan. Nggak tahu sekarang. Bahkan zaman aku dulu ya, itu setiap hari Jumat itu pakai baju Melayu. Waktu sekolah gitu sih bang. Nggak, ini zaman kuliah. Oh iya ya. Aku terpaksa pakai itu tuh. Pernah waktu itu. Pernah sampai dicetakin baju tuh disuruh beli sama kampus. Oh. Aku ingat masih warnanya itu merah dan itu tuh harus dipakai. Bahkan yang lucunya itu sampai ada nama di sini. Wah. Pakai name tag. Pakai nempel, pakai nama. Keren. Tapi dipakai cuma sekali. Sebenarnya sudah aku beli, habis itu udah aku pakai lagi sih. Ya ampun. Tapi sekarang di kampus nggak ada lagi diwajibkan untuk pakai batik atau Enggak ada bang. Itu benar-benar terserah mahasiswanya lah pakai apa. Apalagi kan kami kan di seninya ya. Jadi makin sebebasnya mereka aja lah gitu. Berarti gaya berpakaian sekarang ini adalah seni. Tergantung orangnya bang. Kadang kan orang itu kan kayak nganggep skena itu seni, nganggep apa sih kayak batik tapi cuman dililit gitu seni. Ada juga yang gitu. sebatas kain tapi cuma Kayak aksesoris lah. Iya betul. Dalam besok-besok aku nak pakai sarung lah. Ikat di kepala. Ngedor. Itu Itu keren tuh, seni tuh. seni. Seni. Gak salah kan? Betul Obat betul. pusing juga bisa tuh. Bisa. Sakit kepala kan. Kalau misalnya lagi buntu kan ikat perut bisa. Oh iya bertahan lapar. Bisa. Daripada makan tomat. Betul. Tapi kalau biasanya itu kan kalau kita berbicara style pakaian itu ada juga yang namanya aksesoris Ah iya. lengkap. Nah, kalau zaman dulu kan biasanya itu tampil apa adanya. Nah, nggak tahu kalau anak muda zaman sekarang ini biasanya ada pakai apa? Yang untuk putih-putih itu apa tuh? Minyak apa? Minyak nyonyong apa? Kalau dioles jadi putih. Dia jadi Oh, putih Bang. apa? Ya kayak pemutih badan gitu kan, atau misalnya make up gitu kan. Oh, itu bukan aksesoris dong bang. Apa tuh? Aksesoris kan gini kan, kayak cincin, gelang segala macam. Skincare gitu. Oh, skincare. Oh, donat skincare anak muda zaman sekarang gitu ya. Itu biasanya yang paling banyak sih cewek-cewek sih bang yang pakai. Cowok kan jarang ya. Bahkan kadang disuruh pakai sunscreen tidak mau gitu nah. Kenapa laki-laki zaman sekarang tidak mau? Karena kan biar tidak Putih juga. Kalau aku kan wajar ya. Kenapa tuh? Generasi M. milenial. Wajar. Standar-standar lah kan. Iya. Aslinya bang abang betul pakai juga ya Aku pun tidak kenal dengan skincare tuh. Sampai hari. sunscreen bang. Bosan. Sunscreen. Sunscreen aja. Minimal sunscreen lah. Sunscreen ya. Panas nih. Jambi panas. Dulu Masa ada Bang pakai? kayak Pakai kadang-kadang kalau ingat. Bagus. sunblock. Kalau aku dulu sunblock. Sekarang tidak. Sekarang enggak. Oh, ay. Kenapa? Karena biasanya bule-bule itu suka yang agak eksotis. Mintarannya bule bang ya. Bule di Jambi ada. Nyari Bule bule di Jambi. Enggak bule-bule. Inceran abang bule berarti abang lebih ke budaya barat gitu ya berarti abang. Gimana? Berarti abang lebih mengincar budaya barat gitu ya. Bule-bule Sebenarnya gitu. Timur Tengah. Oh. Berjalannya ke Arapan. Cari ke Arab-Arapan. Arapan tuh kan. Kan keren tuh kan. Cara berpakaian dia kan. Betul. Casual, santai gitu kan. Tapi tetap menjaga tradisi. Nah, dan baru-baru ini juga ada persoalan tentang peci nih. Peci yang ada yang bilang bahwa peci itu adalah suatu kebudayaan. Nah, bukan ciri khas tertentu lah gitu, agama. Nah,
kemarin sempat heboh juga soal peci itu. Ternyata setelah dilakukan pengkajian, ternyata memang peci itu bukan persoalan agama, Jadi apa tuh bang? lebih ke kebudayaannya, Identitas. Nah, jadi Indonesia ini kan dari dulu memang mungkin hobi dia pakai peci mungkin kan, Peci hitam biasanya peci kan. hitam. Founding father dulu kan diplomasi keluar kan sering pakai peci hitam. Tuh. Apa? Bapak pakai peci hitam. Founding father. Oh, Pandi sendiri ya. Nah, kalau wanita, Hijab kan bang. Apa lagi selain itu? iya. Kalau misalnya ada tuh yang zaman sekarang tuh kan mereka ini pakai hijab tapi kayak bukan pakai hijab tuh yang kayak apa sih? Apa tuh namanya ya? Turban. Yang dia tuh cuman gini cuma- nutup gitu aja. Gitu. Untuk kepala sini. Jadi apa sih Telinganya kayak masih nampak tak? hijabnya tuh dijadiin aksesoris itu kan termasuknya nanti. Itu termasuk style Gen Z tuh kayak. Bener lah. Gen Z ya. Iya. Nah yang suka pakai itu dah. Enggak. Enggak ya? Tidak suka. Tapi ada juga yang kayak misalnya dia tuh hijabnya tuh sampai palanya tinggi gitu. Itu kayaknya ibu-ibu pejabat. Pejabat bener. Ciri khas ibu pejabat. Itu baby boomers. Nah, itu Ya, itu tuh. ada juga kan. Ada. Itu masih dipakai sampai hari ini. Tapi udah berkurang sih bang kayaknya. Mungkin karena ibu-ibu zaman sekarang lebih fashionable kali ya, ibu-ibu pejabat zaman sekarang ini kan lebih fashionable gitu. Jadi agak turun tuh, pucuknya tuh agak turun gitu. lagi ya? Iya, Nggak udah lagi. tinggi lagi. Terus ada juga yang kayak apa, ada gondok sini kan. Apa jempol? Sini bunuh. Oh, betul ya. Nah, itu kan ada juga tuh. Nah, kenapa hal-hal yang seperti itu kan bisa dibilang dari generasi dulu sampai ke generasi Z, M, itu kan gaya style itu tuh masih ada. Kenapa anak muda sekarang tidak mau mencoba itu? Mencoba yang mana nih? Ya tadi punuk tadi, Yang tinggi gitu ya. tinggi. Ibu pejabat gitu. Mungkin itu lebih ke fashionnya kan sudah berbeda bang ya, kan peralihan zaman lah. Misalnya dari yang dulu itu mungkin terlihat lumayan unik, mungkin jadi lebih kebiasa aja gitu loh. Jadi makanya berkurang, pucuknya berkurang gitu. Mungkin sekarang lebih ke yang simple-simple aja. Atau itu yang kayak sekarang nih lewat nih kayak ini. Nah, ini style. Iya. Kenapa dia melewat? Karena bahan jilbabnya. Kecuali kalau misalnya jilbabnya tuh jilbab segi 4 terus dia pakai daleman yang namanya mika yang kaku, itu bisa tuh pucuk tuh bisa naik. Bisa runcing. Bisa jadi tanduk unicorn gitu. Lancip gitu ya. Keren. Baru tahu tuh. Ada yang namanya Unika tadi. Nama daleman tuh mika. Dia kan agak keras gitu kan, yang kaku gitu loh. Harus ngerti tuh. Maklum lah. Itu boleh dipakai laki-laki. Untuk apa bang? Kenapa mau pakai hijab? Ya, ada juga. Mana tahu tumbuh tanduk tuh kan, beli kan. Abang lem dulu berarti ya, sini ya, sini. Kan kita coba dulu. Mana tahu sudah Z tadi kan ke alpha, beta. Betul. Gak tahu lagi kan stylenya kayak ke Nggak tahu depan lagi. gimana. Bisa orang pakai baju singlet tuh bisa jadi style. Kayak di Amerika. Ada bang malah sudah masuk dah sih itu bang. Style kayak gitu tuh. Sudah ya? Ini cuma pakai singlet doang. Itu pakai jeans cowok-cowoknya tuh. Cewek ada juga sih. Malu ah. Tapi kalau kita nengok tren fashion kan seringnya ya berputar gitu. Betul. Betul. Yang dulu celana pensil atau dulu celana selebor, habis itu celana pensil gitu. Sekarang celana selebor lagi. Iya betul bang. Kalau menurut Nayang sendiri, cara berpakaian yang saat ini itu lebih dinilai lebih santai ataukah sebenarnya agak ribet dalam hal berpakaian? Karena harus mengikuti mode tren.
Itu sih tergantung perseorangan lah bang ya. Kadang kan ada yang emang pengen ngikutin zamannya nih yang harus skena. Ada juga yang emang harus starboy gitu kan, bahasa istilah zaman sekarang. Kayak gitu. Itu Starboy tergantung apanya tuh? Tidak, apa bedanya skena sama Starboy tadi tuh? Coba Nayang jelaskan dulu. Ini kayaknya gen milenial tak ngerti nih. Apa bedanya skena tadi sama Starboy? Kayaknya enak ini makan lalu. Boleh. Mau makan. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau misalnya yang pakaian skena tuh ini tuh bang ya, kayak celananya tuh besar-besar gitu loh, besar-besar. Nah, terus dia pakai kaos, terus dilapisin sama kardigan. Nah, itu biasa sudah jadi kayak skena banget gitu. Biasanya tuh warnanya hitam-hitam. Warnanya kayak suram-suram, gelap-gelap gitu lah. Kalau misalnya Starboy itu kayak nyonyo pensil, sudah pensil itu koyak-koyak. Terus sepatunya tuh biasanya tuh apa mereknya tuh ya? Salah. Nike. Apa Air Jordan gitu kan, yang sepatunya yang gede-gede gitu. Terus kalau pakai baju tuh yang ada singanya besar tuh apa sih bang? Apa tuh mereknya bang? Singa besar. Yang logonya singa besar tuh nah. Ini macam betul. Rumah. Ya bukan, apa udah tahu kami apa namanya. Pokoknya itu. Nah itu Starboy itu. Starboy tadi ya. Jadi Masuk. bedanya. Nah kalau abang nih apa kira-kira stylenya nih? Starboy tadi apa tak jelas nih? Mungkin abang ini tengah-tengah. Oh tengah-tengah. Tengah-tengah. Bisa masuk skena, bisa masuk Starboy. Iya. Itu. Apa bang? Tak jelas nih fashionnya nih. Makanya kita tuh harus mikir dulu. Kira-kira ini ngikutin modis tapi tidak sebenarnya. Atau yang ada baik Tapi dipakai. yang ada. Karena yang ada tuh lain dipakai. Kalau Nayang sendiri lebih memilih cara berpakaiannya ya. Kalau saya sendiri sih kadang 50-50 bang. Kadang tuh kalau misalnya emang pengen yang agak boyish sedikit gitu kan, yang agak tomboy-tomboy dikit, semi-semi tomboy gitu, kadang pakai kargo kayak gini, kargo gini kan. Terus juga pakai jeans yang agak lebar gitu loh. Lebor. Agak besar gitu. Cuma kadang kalau emang lagi pengen feminimnya kayak pakai rok, terus nanti pakai warna yang cerah-cerah kayak gitu. Kan tergantung mood aja bang. Oh, berarti tergantung suasana hati. Biasa ada sponsor Iklan. lewat. Valentina Rossi balapan. Pakaiannya tadi tergantung suasana hati sekarang. Betul. Bukan bang. Tidak sih bang, bener ada sih. Atau Tergantung mood kan. tergantung mau kemana gitu. Nah itu termasuk tergantung mau kemananya. Terus kayak emang lagi pengen make yang mana gitu. Nah. Sempat gak mikir kayak pengen sih kayak style anak muda zaman sekarang, atau misalnya lihat kawan nih berpakaian seperti ini, stylenya gini, pengen coba ngikutin. FOMO nak bahasanya tuh. FOMO. 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 Kan homo. Bahaya. FOMO. FOMO tuh kayak harus ngikutin tren yang saat itu juga gitu nah. Harusnya. Kalau kami sendiri sih tidak ya bang. Kayak Kenapa? kadang mikir. Jangan dipikirin. Harus Dilihat berarti dilihat. Nah, Dilihat. kadang tuh nengok mereka tuh kayak oh mereka cocok gitu tapi not my style gitu lah. Bukan style kami nian gitu. Jadi tidak ngikutin. Tipe orang yang bukan ngikutin nian gitu nah. Bukan FOMO itu juga bukan. Kadang kan ada juga tuh bang kayak tempat nongkrong yang baru tuh yang rame sekali orang tuh kayak harus datang situ semua gitu kan, kayak bener-bener FOMO-nya pengen foto-foto situ. Kami kurang suka tuh, kayak yaudahlah gitu, entah kapan kalau emang mau ke situ nggak situ, bukan harus bener-bener ngikutin yang lagi zamannya itu enggak. Itu ngerti tak? Susah Ternyata banyak ya yang nggak ngerti. iya sih sebenarnya. Jadi aku mikir selama ini memang cara berpakaian itu lifestyle ya. Cara berpakaian itu memang ya biasa-biasa baik gitu kan. Karena selama ini kita tidak pernah mikir bahwa ada loh tren-trennya, kemudian ada loh unik-uniknya sendiri cara berpakaian tadi. Nah kalau kita ini kan lebih kayak ya nyaman di badan, kemudian juga
istilahnya yang santai lah gitu. Kalau misalnya kondangan atau acara, kita tahu nih misalnya harus pakai batik, harus ini. Betul. Itu Minimal kayak batik. sudah mindset loh gitu kan. Hal-hal yang seperti itu. Nah, cuman ternyata memang semenjak adanya perubahan aliran waktu, Aliran waktu. sudah masukin ke abad keberapa ini kan, kayaknya memang sudah merasa agak ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman sekarang Asli, nih. Dari late lagi. dari relate lagi nih. Berarti kita memang harus bukan harus sih, mungkin lebih ke kita mengetahui bahwa perubahan itu. Nah, perubahan tadi menurut Nayang sendiri, itu ada kayak berbeda dengan suatu kebudayaan enggak? Kalau Jambi ini kan kayak Melayu yang lebih santuy, lebih kalem gitu, cara berpakaian. Kalau menurut Nayang itu tuh agak menyimpang nggak dari budaya itu? Kalau ditanya agak menyimpang apa beda ya pasti menyimpang sih, Bang. Astagfirullah. memang menyimpang sih. Karena kan yang emang adat Melayu itu kan yang kayak menunjung tinggi kesopanan gitu kan, baju yang sopan. Bahkan cewek tuh emang di Melayu itu emang harus pakai rok gitu kan, Bang. Sudah zaman sekarang ini kan cewek-cewek kebanyakan pakai celana. Mungkin bahkan ada yang mini-mini gitu kan, mini-mini gitu. Terus juga ya walaupun mereka emang identitasnya sebagai orang yang bersuku Melayu, tapi tidak menggunakan pakaian-pakaian yang seharusnya yang dianjurkan oleh suku Melayu tersebut kan, tentu kami lumayan menyimpang lah. Tapi kan walaupun sedikit menyimpang, tidak melanggar norma-norma agama tadi kan. Norma agama itu tetap ada syarat sendiri kita ulo. Wah, Berat tuh. berat kan? Berat tuh. Bener banget. Iya kan? Iya. Gitu. Walaupun gimana pun kalau kita lihat bahwa generasi ini memang tidak melanggar norma-norma agama tadi. Selagi sopan, selagi istilahnya masih menutup aurat, sah-sah baik sih. Kalau Betul. di Indonesia ya, Iya. secara umum ya, di situ. Nah, kalau kayak kau nih, Apa tuh? Stylenya. stylenya. Nah, bisa nggak yang kasih penilaian sedikit nih, cara berpakaian Merdi nih? Nilaian bagaimana Tadi nih? kan aku sudah dinilai kan all out. Tadi katanya tengah-tengah. Semi-semi anak kampus ada nggak kampus pakai pakaian kayak ini juga, Bang? Nggak tahu ya. Dulu Nggak. ke kampus kayak gini juga sih. Anak kampus sekarang masih ada kok. Oh, masih ya? Masih berlaku sampai sekarang, Bang. Nggak ada out of-nya tidak. Masih kok. Masih cocok kok. Cocok. S2. Masih di muda. Emang masih muda kan? Masih. Berjiwa muda, Bang. Sudah tua. Setengah abad umurnya. Abad pertama lewat, abad kedua belum tentu lewat. Parah. Apa nih? Apa ya? Kalau disuruh milih nih, seandainya yang menjadi influencer, Waduh. Seandainya nih. Aminkan aja tahu kan? dulu. Nah, ini tayangan tiba-tiba ada yang tiba-tiba datang minta sebagai influencer. Waduh. Followers naik kan. Kan? Gitu kan. Follow IG. Kira-kira yang ditawarin untuk menjadi influencer kebudayaan. Wah. Artinya kan menjadi influencer nih kan agak-agak berat. Betul. Nah, segala sesuatunya pasti jadi penilaian. Disorot semua orang. Kira-kira Nayang sanggup nggak untuk menjalani sebagai influencer kebudayaan? Yang artinya harus merubah nih. Betul. Mau tidak mau kan harus merubah, Bang ya. Kalau dibilang sanggup apa enggak sih? Belum tahu. Karena tuh kalau misalnya mau merubah style juga pasti kan jadinya merubah semuanya kan, dari yang kayak atas sampai bawah tuh belum dirubah semua kan, biar memang benar-benar menunjukkan budayanya itu gitu. Berat sih, tapi kalau misalnya emang ada rezekinya itu udah oke. Kan karena kan menjadi influencer itu kan ibarat kan setengah malaikat. Wah. Berat tuh. Yang Nyawa wahyu. Kemana-mana. Tuh agak berat ya. Ya betul. Tapi kalau dicoba
Kalau misalnya nyoba mau memang Ya, coba hal-hal bisa, baru. kan? Iya bisa. Kan Kalau diusahakan dulu. Sudah itu kan besok-besok kan kemana-mana pakai batik, gitu kan. Waduh. Pakai kebaya, Kebaya, atau baju kan. Melayu gitu kan. Gitu deh kan. Langsung lah orang. Nah kalau yang nengok di kawan-kawan kampus atau apa gitu, Iya. ada rasa kebanggaan nggak atau malah malu gitu, misalnya pakai batik atau baju kebaya? Bangga bang pasti. Bangga lah karena kan kadang ngerasa kayak keren deh. Kami lihat orang-orang yang pakai baju-baju batik tuh keren, ngerasa mereka tuh keren gitu nah. Cuma bingung kenapa kami tidak beli baju batik tuh, kami juga bingung kenapa. Padahal pengen make, seneng nengok orang, tapi tidak beli tuh tidak tahu. Yang salah tuh di mana tidak tahu. Tapi kawan-kawan banyak juga yang masih make, Banyak bang, banyak. Kadang malah kami janjian gitu nah bang, make jadi rame-rame makainya. biar nggak malu dewean. Tidak dong, Oh, bukan dah. dong, bukan dong. Bukan Iya. malu, cuma salah kayak biar kelihatan kompak aja gitu. Kompak. Walaupun belinya beda-beda, Iya. warnanya beda-beda. Iya. Ya kan nggak, bukan seragam ini. Seragam bagus lah, kan kompak. Kompak dah harus seragam kan? Ber, besok kau pakai batik ber. Bila perlu setiap hari kau batik. Waduh. Podcast belum pernah pakai batik nih. Memang jejak untung lah bunyi jejak podcast. Kalau kemarin bilang jejak kebudayaan mati kita. Nah gini, pertanyaan terakhir. Apa tuh bang? Kira-kira apa sih pesan Nayang untuk kawan-kawan di luar sana untuk ya setidaknya melestarikan lah nih tadi pakaian style budaya yang kita kenal nih, Melayu, batik atau kebaya atau baju Melayu tadi itu. Gimana cara apa tadi mengajak lah kawan-kawan atau untuk diri Nayang sendiri? Kalau dari kami sendiri sih, ya semoga best setelah ini beli batik ya. Daya. Beli batik, Niat tuh belum ada tuh. terus mungkin bisa lah pakai seminggu sekali lah minimal lah. Minimal seminggu sekali. Mungkin bisa dari hari Kamis ya sih bang. Bisa. Kayak anak sekolah gitu kan. Dari Kamis, tiap hari Kamis make. Jadi kayak misalnya fashionable boleh, tapi jangan lupa kebudayaan kita gitu. Keren tuh lainnya tuh. Nempel boleh. Tapi jangan lupa kebudayaan kita. Betul. Lindungi. Lestarikan. Terus aja nih. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih Nayang udah mau mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.